Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dengan NIM 2304045020034. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan kognitif menurut para ahli. Ada beberapa menurut ahli yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu Susanto berpendapat bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir manusia yang menunjukkan kemampuan dalam membuat hubungan, mengevaluasi, dan menimbang suatu kejadian yang terjadi. Dan menurut Patmodewo mengungkapkan bahwa kognitif adalah kemampuan dalam berpikir dan mengamati suatu kejadian yang ada. Perkembangan kognitif menunjukkan perkembangan kemampuan anak dalam berpikir, kemampuan anak untuk kombinasi dari berbagai pendekatan pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk perkembangan intelektual. Dan menurut Bernawati, kognitif merupakan proses internal di otak ketika orang berpikir atau memproses informasi. Dan Jean Baget berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak usia dini melihatkan pembentukan skema kognitif struktur mental melalui proses asimilasi menghubungkan pengalaman baru dengan skema yang ada dan akomodasi mengubah skema yang ada untuk mengakomodasi pengalaman baru. Dan yang terakhir yaitu menurut Vygotsky, perkembangan kognitif pada anak usia dini terjadi melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan rekan sebaya. Selanjutnya itu tahap perkembangan dan pertumbuhan kognitif. Ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap sensoris motoris dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap masa perkembangan ini ditandai dengan kecenderungan sensorik motorik atau panca indera yang dimilikinya. Contoh panca indera yang dimilikinya yaitu penglihatan, lebih peka terhadap kontras warna seperti hitam, putih. Pendengaran, dapat mendengar orang di sekitarnya seperti suara ibunya, suara ayahnya. Perabaan, merasakan sentuhan dan tekanan. Penciuman, seperti bisa mencium bau ibunya atau bau makanan. Dan selanjutnya itu tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap masa perkembangan ini ditandai dengan kecenderungan meniru hal-hal atau aktivitas di lingkungannya. Semisal apa yang orang di sekitarnya lakukan, pasti dia penirunya. Dan yang ketiga itu tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap masa perkembangan ini ditandai dengan mengembangkan 3 operasi berpikir, yaitu menggali sesuatu, mengingkari sesuatu, mencari hubungan timbal balik. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal dari umur 11 sampai dewasa. Pada tahap masa perkembangan ini ditandai dengan mampu mewujudkan keseluruhan dalam pekerjaan yang merupakan hasil dari berpikir logis, abstrak, dan memecahkan persoalan yang bersifat hipotesis. Berikutnya itu faktor pendukung. Ada beberapa faktor pendukungnya. Yang pertama itu aspek hereditas atau keturunan, filosofi genetik atau keturunan, ataupun nativisme yang dipelopori kalau orang lahir telah bawa bakat khusus yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua yaitu aspek lingkungan. Filosofi ini kalau orang dilahirkan kondisi bersih semacam kertas yang sedang bersih belum terdapat catatan ataupun bercak sedikit pun. Dan yang ketiga yaitu aspek pembentukan. Seluruh peristiwa di luar diri seseorang yang mempengaruhi kemajuan intelijensi. Dalam aspek pembentukan dibedakan menjadi 2, yaitu disengaja melalui proses lembaga formal atau institusi pendidikan dan tidak sengaja terjadi akibat kondisi bentukan dan adaptasi alam sekitar. Aspek minat serta bakat. Pada aspek minat memfokuskan pada perilaku yang mengarahkan dalam mencapai sesuatu tujuan, serta dorongan untuk melakukan lebih aktif serta lebih bagus lagi dari sebelumnya. Sedangkan bakat
seringkali diartikan dengan kemampuan bawaan manusia selaku kemampuan yang sedang butuh dibesarkan serta dilatih supaya bisa terkabul. Dan yang terakhir yaitu aspek kebebasan. Independensi ialah kebebasan orang buat berasumsi divergen atau menyebar, yang berarti kalau orang memilih metode-metode khusus pada membesarkan permasalahan serta memiliki kebebasan dalam memilih permasalahan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Adapun faktor penghambatnya yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu orang tua yang bersikap otoriter. Otoriter merupakan tindakan memaksa. Jika orang tua yang bersikap menekan terhadap anak, maka bisa jadi gangguan perasaan anak terganggu sehingga akan menyebabkan rasa percaya diri anak tidak bagus. Yang kedua, pola asuh orang tua yang tidak bagus. Orang tua pasti mendidik anak sudah bagus, akan tetapi ada orang tua yang mendidik anak dengan kekerasan seperti pukulan, menggunakan kata-kata yang jelek. Setiap hari anak mendapatkan marahan. Hal ini dapat mengganggu aspek perkembangan psikis anak. Ketiga, cacat fisik atau sindrom cacat fisik yang dialami anak dapat mengganggu aspek perkembangan anak. Anak yang terlahir tidak normal dapat menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan kemampuan perkembangan fisik motorik, bahkan dapat berdampak pada gangguan psikis anak. Dan yang keempat, kasih sayang anak yang kurang. Anak yang mengalami kurang perhatian dan kasih sayang dari keluarga, terutama ayah ibu, dapat menyebabkan taraf perkembangan anak tidak sesuai harapan. Misalnya, waktu anak yang terbagi karena orang tua yang sibuk bekerja, orang tua yang perhitungan soal materi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman. Lingkungan tempat tinggal merupakan pengaruh penting dalam perkembangan anak karena lingkungan anak akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dengan luas. Apabila lingkungan tempat tinggal anak tidak damai, nyaman, dan harmonis, keluarga broken home sehingga mengganggu mental anak. Anak selalu mendapatkan marahan, pukulan, dan tertekan dengan peraturan orang tua. Baik, adapun materi kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Langsung saja, konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan psikososial menurut para ahli. Masalah psikososial merupakan masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu menurut Yeni, psikososial adalah suatu kemampuan tiap diri individu untuk berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan menurut Chaplin, psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologi. Dari definisi di atas, masalah psikososial adalah masalah yang terjadi pada kejiwaan dan sosialnya. Menurut Patricia, yaitu berduka, keputusasaan, anxietas, stres, depresi, ketidakberdayaan, dan gangguan citra tubuh. Menurut Nanda, masalah psikososial terdiri dari berduka, keputusasaan, anxietas, ketidakberdayaan, risiko, penyimpangan perilaku sehat, gangguan citra tubuh, coping tidak efektif, coping keluarga tidak efektif, sindroma post-trauma, dan menampilkan peran tidak efektif. Menurut Hawari, masalah psikososial meliputi stres, cemas, dan depresi. Masalah psikososial pada ibu dengan anak retardasi mental. Menurut World Health, retardasi mental adalah keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh adanya keterbatasan keterampilan selama masa perkembangannya sehingga berpengaruh pada semua tingkat intelijensi, yaitu kemampuan bahasa, motorik, kognitif, dan sosial. Dan menurut Sweet Ginningsih mendefinisikan
retardasi mental sebagai kecacatan yang ditandai dengan keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang dimulai sebelum umur 18 tahun. Definisi di atas retardasi mental merupakan suatu keterbatasan yang dirasakan oleh anak baik dari segi intelektual maupun perilaku. Baik, adapun tahap-tahapnya itu tahap pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Bayi baru lahir sampai usia 18 bulan. Ini merupakan tahap awal perkembangan kepribadian anak. Pada tahap ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dalam berbagai hal seperti makan, kehangatan, dan kenyamanan. Tahap kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu. Bayi usia 18 bulan sampai usia 3 tahun. Selama tahap ini, seorang anak mulai belajar tentang pengendalian diri dan menjadi lebih mandiri. Pada fase ini, toilet training disebut memiliki peran penting dalam mengembangkan sikap tersebut. Sukses di tahap ini akan mengarah pada bagian atau will. Setiap orang termasuk orang tua sendiri sudah pernah melewati tahapan ini ketika balita dan mereka belajar untuk memulai kemandiriannya. Balita memiliki keinginan untuk dapat melakukan beberapa hal secara mandiri dan mereka bertekad kuat akan hal-hal tersebut. Jika orang tua mendidik dan memberikan ruang bagi anak untuk menjadi lebih mandiri, maka anak akan lebih percaya merasa yakin dengan kemampuannya untuk bertahan hidup di dunia. Tahap ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Anak usia 3-5 tahun, usia prasekolah. Saat ini, berinteraksi secara sosial dan bermain dengan orang lain, mereka belajar semakin fokus untuk melakukan sesuatu sendiri, mengambil inisiatif, dan menetapkan tujuannya sendiri, serta mampu mengendalikan apa yang terjadi. Jika orang tua memberi kesempatan pada anak untuk bermain serta beraktivitas dengan orang lain, ia akan mengembangkan rasa inisiatif serta mampu memimpin orang lain dan membuat keputusan. Sebaliknya, jika anak tidak diberi kesempatan tersebut, ia akan mengembangkan rasa bersalah dan ragu akan kemampuannya. Tahap keempat yaitu ketekunan versus rasa rendah diri. Anak usia 5-12 tahun. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntunan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Tahap kelima yaitu identitas versus kebingungan peran. Anak usia 12-18 tahun usia remaja, konflik identitas versus kebingungan peran berada di tahap perkembangan remaja. Saat remaja sedang mencari jati diri dan identitas kepribadian yang akan mempengaruhi hidupnya pada masa depan. Ia mungkin akan mencoba berbagai persona yang berbeda untuk menentukan peran mana yang paling cocok. Jika seseorang remaja berhasil di tahap ini, ia akan mampu untuk mempertahankan dan konsisten pada identitas dirinya. Namun, jika gagal, ia mungkin akan mengalami krisis identitas dan menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya ia ingin untuk masa depan. Adapun kegagalan ini akan menyebabkan kebingungan peran yang kemudian menimbulkan keraguan akan dirinya atau tempatnya di masyarakat. Tahap ke-6, keintiman versus isolasi usia 18-40 tahun usia dewasa muda. Dalam teori perkembangan psikososial adalah keintiman versus isolasi yang ada pada masa awal dewasa. Pada tahap ini, konflik utama berpusat pada pembentukan hubungan intim dan percintaan yang lebih mengarah ke komitmen jangka panjang dengan seseorang selain keluarga.
Sukses pada tahap ini dapat menghasilkan hubungan yang langgeng, bahagia, dan perasaan aman. Sementara bila gagal pada tahap ini seperti menghindari keintiman atau takut akan komitmen, dapat menyebabkan kesepian dan perasaan terisolasi atau bahkan terkadang depresi. Tahap 7. Generativitas versus stagnasi. Usia 40 sampai 65 tahun usia dewasa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan generasi penerus termasuk dalam membesarkan anak. Orang yang sukses di tahap ini akan merasa bahwa dirinya berguna karena berkontribusi pada masa depan masyarakat. Sementara itu, pribadi yang gagal akan merasa tidak dan yang terakhir yaitu tahap 8, integritas ego versus keputusasaan. Usia 65 tahun ke atas sampai usia kematangan. Integritas ego versus keputusan yang berkembang pada masa usia lanjut hingga kematian. Pada fase ini, orang lanjut usia memasuki tahap refleksi diri, yaitu waktu di mana ia merenungkan kehidupan yang dijalani masa hidupnya. Jika ia puas dengan hidupnya, ia akan menghadapi masa tua dan kematian dengan bangga. Sebaliknya, orang yang memiliki kekecewaan atau penyesalan semasa hidupnya mungkin akan merasa putus asa. Baik, adapun faktor pendukungnya yaitu 1. Faktor lingkungan keluarga. Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu status di keluarga. Siapa ia di dalam keluarga tersebut? Apakah seorang kakak, adik, anak, dan lainnya? Hal ini akan mempengaruhi proses sosialisasinya seperti bagaimana ia harus berperan ketika menjadi anak, ketika menjadi adik, dan ketika menjadi kakak. B. Keutuhan keluarga. Jika sebuah keluarga yang keutuhannya bagus, jarang terdengar konflik di dalamnya, maka sosialisasi anak dapat berjalan dengan lancar, karena tidak ada faktor yang mengganggu berjalannya proses sosialisasi anak tersebut. Dan C. Sikap dan kebiasaan orang tua. Sikap dan kebiasaan orang tua akan menurun juga kepada anaknya. Jika orang tua yang mempengaruhi sikap ramah dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar, maka dapat dipastikan sosial anak juga akan bagus. 2. Faktor dari rumah. Faktor di luar rumah adalah wadah bagaimana untuk bersosialisasi di luar rumah. Dan yang terakhir, 3. Faktor pengaruh. Pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berada di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Dalam pembelajaran anak melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Salah satu cara untuk belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Baik, adapun faktor penghambatnya yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga yang tidak stabil. Ketidakstabilan dalam keluarga seperti konflik orang tua, perceraian, atau ketidakamanan finansial dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan psikososial anak. Dan kedua yaitu trauma. Pengalaman traumatis baik fisik maupun emosional seperti kehilangan orang tersayang, mengenang, atau kecelakaan dapat menyebabkan dampak yang signifikan pada kesejahteraan psikososial anak. Ketiga yaitu keterbelakangan genetik. Faktor genetik juga berperan dalam perkembangan psikososial. Gangguan genetik atau ketidakseimbangan kimiawi dalam otak dapat mempengaruhi aspek-aspek seperti mood, kondisi, dan perilaku. Keempat yaitu stres. Stres tingkat tinggi, terutama jika berkepanjangan, dapat
merugikan kesejahteraan psikososial. Stres kronis dapat mempengaruhi keseimbangan emosional dan menghambat kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan tantangan.